Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 dalam masa biasa yang ketiga. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Timotius dan Titus Uskup. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Santo Timotius dan Titus telah Engkau limpahi semangat merasul yang tangguh. Semoga berkat doa dan teladan mereka berdua, kami mampu hidup benar dan saleh di dunia ini. Dengan pengantara Yesus Putramu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan pada peringatan wajib Santo Timotius dan Titus Uskup diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pertumbuhan rohani merupakan hal yang sangat kita harapkan sebagai orang yang beriman Katolik. Karena itu, setiap orang yang percaya perlu bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus. Masalahnya adalah pertumbuhan jasmani kita seringkali tidak berjalan seimbang dengan pertumbuhan
rohani kita. Banyak orang lebih mementingkan pemenuhan gizi bagi kebutuhan jasmaninya, sehingga mereka mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani. Sebagai orang beriman, janganlah sampai kita bertahun-tahun menjadi pengikut Kristus, tapi pengenalan kita akan Tuhan tetap saja dangkal. Sehingga ada beberapa umat yang sebelumnya telah menjadi pengikut Yesus, pada akhirnya mereka kembali pada kebiasaan keagamaan lamanya. Maka dalam hal ini kita diajak untuk semakin merenungkan bahwa iman kita sungguh-sungguh harus kita perdalam. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini mengisahkan tentang perutusan para murid yang oleh Yesus diibaratkan seperti seekor domba ke tengah serigala. Mereka hanya perlu memberitakan perihal kerajaan Allah sudah dekat, sambil juga menyembuhkan orang-orang sakit. Perutusan Yesus tidak menuntut syarat yang banyak, selain kerelaan untuk melepaskan dan memusatkan perhatian pada rencana dan kehendak Allah. Dengan demikian, menerima tugas perutusan sebagai seorang murid adalah sesuatu yang mudah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengalaman Santo Timotius dan Titus yang pestanya kita rayakan pada hari ini akan Yesus Kristus kiranya dapat menginspirasi kita untuk mengenal Tuhan di dalam hidup ini, supaya dengan demikian kita pun menjadi berani mewartakan sukacita Injil kepada dunia di sekitar kita lewat kesaksian hidup kita masing-masing. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tatkala Yesus mengutus para muridnya, Dia memberikan syarat yang tidak mudah. Tidak boleh membawa bekal apa-apa, jangan memberi salam selama dalam perjalanan, dan sejumlah syarat-syarat lain. Tujuannya hanya satu, yaitu supaya mereka memiliki arah yang jelas dan berkonsentrasi. Mereka harus menaruh pengharapan sepenuhnya akan kasih dan penyelenggaraan ilahi sebagai jaminan. Maka mereka tidak perlu pusing dengan macam-macam hal sampingan, tapi mereka hanya boleh mengandalkan Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Mereka harus memiliki fokus tunggal, yakni mewartakan kerajaan Allah yang kiat mendekat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak untuk sungguh-sungguh menjalankan tugas perutusan kita masing-masing sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan. Lewat hidup karya dan panggilan kita masing-masing itulah Allah mengutus kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang selalu mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan ini. Mewartakan kerajaan Allah berarti menghayati bagaimana menjadikan Allah dalam seluruh kehidupan sebagai satu-satunya tujuan dan kehendak yang kita mau capai. Nah, kalau segala sesuatu yang kita lakukan, apapun tugas dan panggilan kita, semata-mata kita hanya arahkan dengan satu tujuan utama, yaitu supaya bersatu dengan Tuhan
dan sebagai wadah sarana untuk mewujudkan kerjaan Allah, maka yakin dan percayalah bahwa dunia akan semakin diliputi oleh damai dan sukacita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah pada peringatan Santo Titus dan Timotius uskup ini, kita diajak untuk mencontoh teladan hidup mereka yang tiada henti-hentinya, tiada jemu-jemunya, selalu mewartakan kabar gembira dalam kehidupan mereka sebagai seorang gembala. Semoga kita pun dimampukan untuk menjadi gembala-gembala agung bagi diri kita berkat kepercayaan perutusan yang diberikan oleh gembala utama kita, yaitu Kristus. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.